Shalom, Shalom, soteria, soteria, puji Tuhan. Berjumpa kembali dengan saya Bejana ya, dalam acara khusus pelayanan DDM Healing and Deliverance Ministry, pelayanan kesembuhan dan kelepasan. Tapi tetap dalam bingkai besar saya, saudara, firman, doa, dan pengurapan. Ya, selalu ada pengurapan saya, saudara. Ya, biar kita selalu dikuatkan oleh Roh Kudus. Puji Tuhan. Saudara, Rabu ini saya akan menyampaikan tema khotbah saya ini ya. Kalau saudara menyelidiki dalam surat Galatia ya, surat Galatia di dalam pasal yang kelima, ya, ayat 16 sampai 26. Kita mau baca semua, saudara. Ya. Galatia pasal 5 ayat 16 sampai 26. Judulnya ini begini, saudara. Hidup menurut daging atau roh. Ini tema saya juga, saudara. Hidup menurut daging atau roh. Ya. Ini maksudnya roh ini, roh besar ini Roh Kudus, saudara. Ya. Menurut daging atau roh. Ini ditujukan kepada siapa, saudara? Ya. Ini loh kata-kata hidup menurut daging atau Roh Kudus. Ini ditujukan kepada siapa? Sebelum nanti kita baca, saudara. Saudara, kita lihat di dalam Injil Matius ya. Injil Matius pasal 26. Injil Matius pasal 26 ayat 41 begini, saudara. Injil Matius pasal 26 ayat 41 begini. Ya, ketika itu Tuhan Yesus sedang bergumul di Taman Getsemani ya, ada murid-muridnya di sana, dan di sini ayat 41 mengatakan begini, berjaga-jagalah dan berdoalah. Ini terus, saudara, bukan dari zaman dulu tapi sampai detik ini ya, terus sampai Tuhan Yesus datang kedua kali, apalagi hari-hari ini, kita tahu tidak mudah, dikatakan tidak baik-baik seluruh dunia. Saya beritahu ya. Sekali lagi saya baca, berjaga-jagalah dan berdoalah. Apa? Supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Hati-hati, iblis, saudara, seringkali mencobai seperti ini. Karena dikatakan begini, saudara, roh memang penurut, tapi daging lemah. Lah, ini dalam diri kita. Roh manusia kita ini di dalam ini, ada roh ini yang memberi kita ini bisa hidup begini ini loh ya. Roh ini, roh dari Tuhan ini, hembusan. Roh ini, maka roh ini seperti udara, saudara, dihembus ya. Nafas Tuhan dihembuskan. Ya, pertama kali kita kan dibuat dari tanah liat, tanah debu belaka, ya dibuat. Nah, kan itu belum hidup, tapi setelah dihembusi oleh Tuhan, ada roh di dalam diri kita. Nah, ini yang memberi kehidupan, saudara. Roh manusia ini. Nah, roh manusia ini dikatakan penurut. Ini dari Tuhan loh. Tapi daging lemah. Ya, tadi itu karena lemah. Daging lemah ini karena dibuat dari apa? Debu saja, tanah liat belakang, tidak ada apa-apanya. Hati-hati, saudara, hati-hati. Jadi saudara, ayat yang kita baca tadi dari awal, yaitu dalam Galatia pasal 5 ayat 16 sampai 26, saya judulnya hidup menurut roh, hidup menurut daging atau roh. Nah, ini ditujukan kepada roh kita, roh manusia loh, saudara. Hati-hati loh, saudara, bukan. Saudara dan saya ini selalu memperhatikan yang kelihatan terus, yang kelihatan ya ini fisik kita, tapi yang tidak kelihatan itu yang hidup. Karena fisik tubuh ini loh, dikatakan oleh firman Tuhan loh, ada ayatnya, saudara. Ya, daging dan darah ini tidak mewarisi apa-apa, saudara. Yang mewarisi itu roh. Ya, nanti prosesnya gimana ketika Tuhan Yesus datang kedua kali dan kita katanya kan dibentuk menjadi sempurna lagi, saudara. Ya, ini loh, roh kita ditujukan roh manusia. Penting ini roh kita manusia. Utama. Makanannya apa? Firman Tuhan.
Daging apa? Roti dan nasi. Itu makanannya, saudara, kalau kita mau bicara tentang makan. Supaya kita bertumbuh. Firman Tuhan supaya kita berakar, kuat, kokoh. Kalau berakar ya terus tumbuh, berdaun, berbunga, ada putiknya, ada buahnya. Buahnya banyak, manis-manis, lesat-lesat, luar biasa, saudara. Tidak buah bungkengan, saudara. Ini, saudara, hati-hati, saudara-saudara. Roh kita ini loh, dijaga baik-baik. Kenapa? Ada dua hal. Semua terserah, saudara. Terserah kita. Tapi hati-hati. Ini nanti kita baca. Kenapa? Ada pertanyaan ini. Ya, di mana, saudara? Mau menurut daging ini, atau menurut roh? Yaitu Roh Kudus. Kita ini sudah dipenuhi Roh Kudus loh. Sejak kita beriman percaya, apalagi sudah diteguhkan lewat Pentakosta. Jadi roh manusia ini penurut ternyata, saudara. Gampang kepencut gitu, gampang diiming-imingi, gampang bimbang, gampang ini itu dan lain sebagainya. Maka Roh Kudus jauh-jauh hari sudah ngomong harus kuat, harus sedat. Itu tuh roh ini, saudara. Itu ada imannya di situ. Imannya kita iman roh ini loh, saudara. Nah, kepada Tuhan Yesus. Hati-hati, saudara. Roh kita manusia ini dibuat rebutan loh. Satu oleh Roh Kudus, satu oleh iblis. Iblis menggunakan daging ini. Nah, kita lihat ya. Mulai ayat 16 begini. Maksudku ialah hiduplah oleh roh. Hiduplah oleh Roh Kudus. Ya, hiduplah oleh Roh Kudus. Maka kamu tidak akan menuruti keinginan diri. Ini pernyataan. Kalau saudara dan saya hidup menurut Roh Kudus, maka saudara tidak akan menurut daging. Karena daging ini akan binasa. Tidak mewarisi apa-apa. Ayo, terus sebab, nah ini kenapa ini loh, saudara? Sebab keinginan daging berlawan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Jelas ini ya, ayat ini jelas sekali lah ya. Karena keduanya bertentangan, saudara, antara keinginan daging dan keinginan roh. Coba kita lihat keinginan daging apa, keinginan roh apa. Ini, saudara-saudara. Akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Please, silakan saudara, perhatikan baik-baik. Perbuatan daging telah nyata. Ya ini, saudara. Nanti ada dua, saudara. Apa itu perbuatan daging? Apa yaitu yang perbuatan roh? Perbuatan daging itu seperti ini, saudara. Ya, daging ini siapa saja, jangan sombong-sombongan loh, saudara. Saya tidak bisa sombong-sombongan. Kalau dulu-dulu ada hal-hal yang tidak berkenan, berubah. Kalau mendengarkan firman ini, saudara, ya, mau menurut daging atau menurut Roh Kudus. Ini, saudara-saudara. Perbuatan daging telah nyata, ayat 19, yaitu apa? Percabulan, kecemaran, hawa nafsu terus, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Aduh, banyak banget, saudara. Keinginan daging ini ke akhirat banyak begini, saudara. Bener enggak itu, saudara? Betul, saudara. Ya, kemarin ada Rabu yang lalu ya, bukan Rabu kemana, yang lalu lagi ya, 2 Rabu ya. Saya kan bicara mengenai akar segala kejahatan, cinta uang. Itu masuk di sini, saudara. Ya, masuk di sini. Terhadap semuanya itu tadi yang kita baca, ku peringatkan kamu seperti yang telah ku buat dahulu. Jadi dulu ini Rasul Paulus juga pernah melakukan ini, tapi sudah berubah, saudara. Jadi ya kita harus sama. Itu daging. Kenapa, saudara? Dikatakan begini, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Tidak bisa mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Jelas,
Yang orang hidupnya menurut daging yang kelihatan, yang fisik-fisik ini, tadi sudah kita baca, melakukan itu, tidak ada. Kita tidak mendapat bagian kerajaan. Masih ada kesempatan. Saya dan saudara masih diberi kesempatan untuk keluar dari situ. Terus, ya, itu perbuatan daging. Silakan nanti ada pilihan. Nah, ayat 22. Tetapi, nah ini sekarang, kalau tadi perbuatan daging, tetapi buah roh ialah, buah roh ini ya saya maksud ya perbuatan roh. Roh Kudus. Ya, karakternya Roh Kudus. Apa ini saudara-saudara? Ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, terus kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Itu saudara. Pilih. Mau berbuat daging atau mau ngikuti Roh Kudus. Sudah ada daging tadi itu. Kenapa? Daging akan binasa. Nah, persoalannya itu bicara mengenai roh ini loh, sudah di dalam ini loh, penurut. Ya, gampang ngikuti daging, tapi juga bisa mengikuti Roh Kudus. Karena di dalam diri kita, maka saya katakan menyatu. Saya menyatulah dengan Roh Kudus. Menyatulah Roh Kudus, menyatulah. Haleluya. Berembuslah Roh Kudus. Mengalir memenuhiku. Memenuhi umatmu. Supaya benar-benar kami semua mengikuti yang namanya Roh Kudus. Perbuatan Roh Kudus, buah roh, karakter roh, itu yang kita kejar terus bersama Roh Kudus. Roh kita ini loh, hati-hati. Roh manusia selalu katakan, oh, mari kita bersatu dulu. Kita konsen, tenang. Kita mengarahkan kepada Dia. Ada Roh Tuhan yang berada di dalam diri kita. Biarkan Dia berbicara. Dia memberikan segala pengajarannya. Saya beritahu ya, saya bukan menampik pengajaran-pengajaran yang ada ya oleh orang-orang yang sudah ahli ya. Kalau kita yang ngomong ahli teologi ya, saya katakan luar biasa. Mereka memecahkan ini dengan pengajaran-pengajarannya, tapi kan tiap-tiap doktor itu ya, profesor itu kadang-kala ya berbeda banyak, dan kadang-kali suka dipakai untuk berdebat, bertengkar. Ya, maka itu saudara, saya ingin kita saudara-saudara tenangkan pikiran, kehendak kita ini kepada Dia. Roh Kudus, Dia mengajar, adalah Maha Guru yang terbaik dari yang baik. Dunia tidak ada, ini datangnya dari Allah. Teologi ini bisa dipelajari secara teolog manusia. Tapi kalau saudara sudah diberikan pengajaran langsung dari Roh Kudus, berbeda. Khususnya dalam pelayanan saya. Ya. Saya sudah banyak mendengarlah khotbah-khotbah dari hamba-hamba Tuhan dari luar negeri maupun dari dalam negeri. Saya banyak mendengar. Dan puji Tuhan, saya banyak ada pengalaman ya, anugerah saya ngomong. Dari awal masih muda, usia 20 tahun, saya sudah diberi kemurahan Tuhan untuk menjadi majelis gereja. Sebelumnya saya juga ikut merintis gereja. Ya, wah, ceritanya banyak saudara. Saya melayani, saya dapatkan majelis gereja sekitar 20 tahun. Dan setelah itu, saudara, saya diperkenan untuk memberitakan Injil. Pergi saya, saudara. Saya tidak menjadi majelis lagi dan saya pergi kemana-mana. Banyaklah ke desa.
Saya aku banyak ke desa, saudara, bisa 70% loh. Tapi saya banyak mendapatkan manfaatnya itu, besar sekali. Ada di desa, ada di kota, tapi banyak di desanya. Saya berterima kasih, bersyukur. Saya mendapatkan banyak masukan di situ, pengalaman-pengalaman, saudara. Dan sampai akhirnya Tuhan mau saya ada di pelayanan HDM, menjadi seorang full time, saudara. Ya, kalau dulu saya sambil berbisnis, sambil melayani, banyaklah ya, saudara-saudara. Berbeda dari sebelum tahun 2001, ya, terus masuk 2003 itu berbeda, saudara. Apa yang sudah saya alami, meskipun berbeda, tapi ada banyak pengalaman yang saya serap. Dan lebih lagi setelah 2003 itu saya melayani HDM sampai sekarang. Tahun 2003 sampai sekarang. Ini kan yang saya ngomong saat ini tahun 2024, jadi masuk 21 tahun ya. Banyak sekali pengalaman, saudara. Dan pengalaman di HDM ini terus terang tidak ada satu orang pun profesor dokter yang bisa mengajarinya kecuali dia. Ini benar, saya bukan omong kosong, ini benar, saudara. Saya bukan mengecilkan orang-orang yang hebat-hebat itu, tidak, tapi ini benar-benar, ini yang saya ngomong soal HDM. Bukan soal pengajaran teologianya, oh mereka hebat-hebat, saya angkat tangan. Tapi kalau soal ini, saudara, tidak ada yang bisa kecuali dia. Roh Kudus, anugerah, tentang tenaganya, tentang kuasanya, tentang eksosia, dinamisnya, itu bahasa aslinya dalam firman Tuhan, saudara-saudara. Oh, tapi saya ngomong, kalau kita bisa menikmati ini, saudara dan saya diberikan energinya dia, Roh Kudus, energi roh. Ini roh manusia ini penting, saudara-saudara. Mau ngikuti daging yang kelihatan ini, yang tadi sudah saya katakan, sudah dikatakan oleh firman Tuhan. Apa itu perbuatan daging? Sangat tercela, sampai Rasul Paulus pun juga pernah melakukan. Semua manusia, semua. Kalau sudah membaca dari satu demi satu, oh, mungkin masih ada kesempatan. Kita tinggalkan, kita mau menurut yang namanya Roh Kudus. Akan terjadilah yang namanya karakter roh, perbuatan roh, buah roh. Tadi kita baca. Untuk apa seterusnya, saudara? Kalau saudara seperti itu, buah roh, perbuatan roh, karakter roh itu dalam diri kita, kita akan mengikuti Roh Kudus dan kita akan sampai kepada pelabuhan yang tepat di dalam kerajaannya. Saya teruskan, saudara-saudara. Tadi dikatakan tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu mengenai buah roh ini. Tapi ayat selanjutnya 12, barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, saudara sudah menjadi milik Kristus Yesus, sudah percaya, setia. Saya beritahu ya, saya sendiri saya beritahu, agama saudara dan saya ini loh yang namanya agama Kristen belum tentu bisa masuk surga, saudara. Tapi orang yang sudah menjadi milik Kristus, yang percaya dan setia kepadanya sampai mati, dia akan masuk surga. Dan saudara melakukan mengikuti roh saudara dan roh saya ini, ditaklukkan kepada Roh Kudus supaya dituntun, ikut, dibimbing, diajar oleh Roh Kudus sampai garis finish. Saudara akan menikmati yaitu kerajaan Tuhan. Barang siapa menjadi milik Kristus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginan. Sudah menyalibkan dagingnya tadi, perbuatan daging sudah nggak ada. Karena milik Kristus, saudara sudah dipenuhi Roh Kudus. Roh Kudus bekerja. Roh Kudus menuntun roh saudara dan roh saya untuk mematahkan kehidupan daging. Disalibkan terus-menerus setiap saat sampai selesai garis finish. Saya katakan. Terus saudara, jikalau kita hidup oleh roh, jikalau saya dan saudara hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Ada kemauan saudara, roh kita ini loh supaya mau dipimpin, dibimbing, diajar oleh Roh Kudus. Supaya ada buah roh, karakter roh, perbuatan roh, Roh Kudus.
Di dalam roh kita, daging kita disalibkan terus-menerus, saudara. Dan janganlah kita gila hormat, dan janganlah kita saling menantang dan saling mendengki. Itu. Silakan saudara-saudara. Saudara mau pilih yang mana? Mau hidup menurut daging dengan segala kenikmatan dunia ini? Ada. Sampai detik ini, wah makin menjadi-jadi, saudara. Ya, kejahatan luar biasa, saudara. Ya, mau hidup menurut daging atau hidup menurut Roh Kudus. Tadi sudah saya jabarkan. Saudara baca berulang-ulang, saudara renungkan. Masih ada waktu, masih ada kesempatan ketika kita dalam dunia supaya kita, roh kita. Saya ajarkan saudara bersaat teduh, saya bersaat teduh, tenang, teduh. Apa? Ditenangkan roh ini, pikiran, perasaan, kehendak kita ini kepada Roh Kudus. Biar kita dipimpin Dia. Masuk dalam penguasaan Roh Kudus sepenuhnya. Sehingga yang dikatakan, kalau saya katakan buah roh, saya ngomong perbuatan Roh Kudus, karakter Roh Kudus dapat bertumbuh yang dulunya tidak ada menjadi ada. Tidak kelihatan, saudara. Yang kita perjuangkan ini tidak kelihatan. Ini yang kelihatan, ini seringkali yang diperjuangkan terus. Yang tidak kelihatan, roh kita yang ada, yang menghidupi saya dan saudara. Ini yang perlu diperjuangkan terus, mati-matian bersama Roh Kudus. Gimana caranya, saudara? Nggak mudah loh, saudara. Karena nggak kelihatan, tapi ada. Harus. Ya, ini sudah pakai, saudara. Dalam Galatia pasal 5, saudara baca semua ayat 16 sampai 26 ini. Mau ikut yang mana? Bapak, aku pribadi, dan saya mohonkan kepada seluruh keluarga hamba, demikian komunitas hamba ini, mereka tidak menurut dagingnya, menyalibkan terus-menerus setiap hari, setiap saat bahkan, tapi benar-benar mau masuk dalam bimbingan pimpinan daripada Roh-Mu Tuhan, Roh Allah, Roh Kudus sendiri, supaya benar-benar ketika Roh-Mu itu memimpin kami, kami benar-benar hidup diberkati. Roh kami Tuhan, roh kami Tuhan diberkati dengan buah-buah roh. Haleluya. Oh, terima kasih ya Bapa untuk tuntunan firman-Mu ini. Mohon kuatkan Tuhan rohku manusia yang penurut ini dengan Roh-Mu yang kuat, untuk selalu setiap saat dan mematahkan daging ini, daging disalibkan terus-menerus. Karena kami milik-Mu Tuhan. Roh ini adalah dari-Mu Tuhan. Dan kami jaga bersama Roh Tuhan, Roh Kudus. Supaya Tuhan, kami menghasilkan yang paling baik, sesuai daripada kehendak-Mu. Haleluya, puji Tuhan, saudara. Saudara, marilah. Ada pengurapan, sudah biar Dia itu Parakletos, supaya saudara dan saya menjadi kuat imannya, kuat rohnya, sehat dan teruji rohnya. Roh Kudus ada di dalam roh kita, bersatu, menyatu. Ini loh, tidak terlepaskan. Biar Dia yang memimpin, membina, menyertai terus. Maaf, bukan dari manusia, tapi dari Engkau Tuhan, Roh Tuhan. Ini saudara. Haleluya. Mari saudara yang punya minyak, belum dikuduskan, saya kuduskan ya. Minyak yang tanpa alkohol. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, minyak yang belum dikuduskan ini saya hembuskan, melawat, menjamah demi nama Tuhan Yesus, supaya minyak itu menjadi kudus dan Roh Kudus bekerja. Urapkan saudara. Saya sudah diurapi. Saya sudah mengurapi saudara. Oh Bapa, mohon Roh Kudus, pimpinlah kami, ajari kami. Ya Tuhan, karena Engkau datang untuk memberi kekuatan dari roh yang penurut ini, roh manusia ini Tuhan, supaya menjadi kuat
untuk melawan kedagingan yang sewaktu-waktu karena di luar Tuhan bersentuhan dengan dunia, ada iblis yang siap mencari mangsa seperti singa yang lapar, yang mengaum-ngaum. Tapi dengan Roh-Mu ya Tuhan, Roh yang luar biasa, ada tenaga, ada kuasa, dan akan menghasilkan, dalam bahasa saya Bapak kalau diizinkan, energimu Bapak, Roh-Mu Bapak, energi Roh Kudus, hembusi Tuhan kepada mereka, umat-Mu, kepada hamba-Mu, kepada mereka semua. Siapa saja yang melihat, mengikuti ini, dilawat menjadi milik-Mu sepenuhnya. Engkau mengajarkan Tuhan, Engkau memberi kekuatan yang baru, sehingga Roh Kudus ini benar-benar berjaya di dalam roh kita, roh manusia ini Tuhan, yang katanya penurut, menghadapi daging yang lemah. Oh haleluya, hembusi Roh Kudus, jamaah yang sakit, jamaah yang sakit di mana saja berada, oleh Roh-Mu yang Maha Kudus ini, segala penyakit dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dari tempat aku hembusi dengan Roh-Mu Tuhan, aku patahkan segala penyakit itu, dan penyakit itu keluar daripadanya, daripadamu, sembuh engkau, pulih, nama Dia dimuliakan, nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau diberkati kehidupan rumah tangga keluargamu menjadi satu, seperti engkau bersatu dengan Roh Kudus, Roh-Mu. Haleluya. Diberkati pekerjaanmu, apapun yang kau kerjakan, saya tidak tahu apa saja engkau mengerjakan untuk bekerja. Mungkin ada yang ekspor, ada yang impor, ada yang bekerja di dalam negeri ini. Apa saja yang dikerjakan Tuhan, baik onsite online, diberkati, hembuskan Roh-Mu Tuhan, berkat-Mu turun atas mereka, bukan saja tingkap lagi, tapi bendungan yang hidup dicurahkan atas mereka dalam kondisi sulit ini. Tidak ada persoalan, karena Roh-Mu yang bekerja. Haleluya, puji Tuhan. Rawat penjamah Tuhan, aset-aset yang belum terjual, apa saja, masalah hutang piutang, Tuhan yang mampu menyelesaikan, menolong mereka, membuka jalan keluar luar biasa. Terobosan-terobosan keajaiban datang pada mereka. Mereka yang melakati lesu beban berat, Tuhan beri kelegaan. Hembusi Roh Kudus dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Roh-Mu bekerja, Roh-Mu yang bekerja Tuhan, Roh Kudus itu dahsyat, luar biasa. Haleluya. Puji Tuhan, nama-Mu yang ditinggikan, nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Penyelamat, Juru Selamat satu-satunya, tidak ada yang lain. Maka itu Tuhan, Roh Kudus yang memampukan rohku ini, roh daripada umat-Mu, rohnya Tuhan yang dikatakan rapuh, lemah, penurut, menghadapi daging yang rapuh, lemah. Tuhan, mohon Roh-Mu yang berjaya itu, yang sudah menyatu dalam rohku, roh kami ini, roh kita ini ya, menyatu tuh. Biar Roh Kudus, Roh Allah itu, kau menjadi milik Kristus, menyalibkan daging-Mu selalu setiap saat, dan dia menjadi kuat karena Roh Kudus, Roh-Mu berjaya. Haleluya, puji Tuhan, puji Tuhan. Hormat kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan, nama di atas segala nama. Berembuslah Roh Kudus, berembuslah, mengalir. Kami rasakan Tuhan, ada semilir, teduh, sejuk, enak, hangat Tuhan, seperti api yang tidak menghanguskan. Oh, terima kasih Bapak, Roh-Mu bekerja. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan memberkati-Mu semuanya. Haleluya, puji Tuhan. Soteria. Sampai berjumpa kembali Rabu yang datang, saudara ya. Amin.